tahun 2024, aku tuh orang yang merasa kalau punya temen, dia adalah orang yang harus selaras sama aku. Dari sifatnya yang sama-sama ambis, sama-sama suka bermimpi besar, orang yang gak baperan. Cuman ternyata Allah itu punya rencana yang berbeda. Di tahun ini sama Allah itu aku dipertemukan dengan seseorang yang berkebalikan banget dengan sifatku ini. Dia itu anaknya extrovert banget, sedangkan aku tuh anaknya introvert banget gitu. Kalau di MBTI ya, aku tuh orangnya T, thinking, sedangkan dia itu orangnya F, feeling. Jadi itu benar-benar benar-benar beda banget gitu lah. Kalau tahun lalu ya aku tuh langsung ngejudge gitu loh, wah ini nggak bakal berteman lama nih aku kayaknya. Kalau misalnya ada project kayaknya nggak bakal bekerja dengan baik deh gitu. Sekarang berusaha untuk terbuka dengan apapun, dengan banyak hal. Aku berusaha untuk tidak membatasi diriku sendiri. Aku berusaha untuk nggak judging duluan sebelum aku tuh mencoba. Jujur ya, aku tuh kurang banget di bagian sosial. Tapi si teman aku ini, dia tuh mengambil alih peran itu. Jadi teman aku yang say hi orang asing duluan, and then dia memperkenalkan dirinya ke orang asing itu, kemudian memperkenalkan aku ke orang asing itu. Aku nggak usah memperkenalkan diriku gitu, aku nggak usah ngomong, orang itu udah paham sendiri gitu. Terus aku kayak, menyenangkan juga ya. Aku nggak perlu banyak omong gitu di sebuah event sosial gitu ya. Itu salah satu contohnya gitu. Karena sifat kita tuh saling terbalik banget. Buat aku something yang kayak beban banget, tapi bagi dia tuh ini tuh enteng mah, ini tuh gampang, cuman gini doang gitu. Tapi buat aku kayak kok dia bisa ya kayak gitu ya. Tapi di sisi lain aku juga lega sih, karena aku kayak nggak harus terlalu memaksa diriku sendiri di hal-hal yang aku tuh nggak terlalu pede, aku yang nggak terlalu jago gitu. Ternyata punya temen yang berkebalikan banget itu menyenangkan ternyata. Nggak tahu gimana ya, akhirnya kita tuh malah saling melengkapi satu sama lain gitu. Dia tuh benar-benar orang yang gampang panikan banget, sedangkan aku kayak terlalu chill kayak nggak pedulian banget gitu ya. Jadi dari live event itu ya, akhirnya aku tuh memahami sesuatu gitu. As long as aku tuh berani untuk membuka hatiku. Karena sebelumnya aku tuh nggak berani ya, karena aku sudah terlalu lelah berganti-ganti teman gitu. Memang sih people itu come and go, tapi perasaan lelahnya itu akan terus ada. Aku berusaha untuk membuka diri aku dengan hal-hal yang baru, membuka diri aku untuk orang-orang baru, experience baru, kesempatan-kesempatan baru. Dan aku berusaha ya untuk tidak judging duluan dan langsung menutup kesempatan itu dan ngomong, oh ini nggak akan berhasil. Dan yang paling penting ya, aku tuh membiarkan hati aku untuk gak apa-apa jatuh, gak apa-apa terluka. Maksudnya gimana? Kok membiarkan diriku terluka itu kan aneh gitu. Aku tuh tahu kok kalau aku jatuh, aku tuh bisa bangkit. And it's okay kalau misalnya jatuh sakit ya udah gak apa-apa, diobatin, and then setelah itu jalan lagi. Di momen-momen seperti itu aku belajar untuk gak papain banyak live event yang terjadi di dalam hidup aku. Setelah kemarin ada orang itu kayak ngerjain aku gitu loh, aku mau nyalip ke sisi kiri gitu, tapi ternyata jalur itu ditutup sama sepeda motor gitu, yang kayaknya aku merasa ya dia tuh sengaja banget gitu kan, nyebelin kan, mau nyalip gitu tapi kok ditutup gitu kan jalannya. So kayak mulai kesel kan, ini orang maunya apa sih, punya masalah apa sih ini orang gitu kan. Tapi di saat itu aku tuh berusaha untuk udahlah gak apa-apa, biarin aja gitu, mungkin aja orangnya ada apa, atau ya emang gak sengaja lah, let's say gitu. Setelah itu ya aku berusaha untuk kayak mundur sebentar, and then aku bilang ke diri aku sendiri, bapaknya nih ngerjain aku ini gitu. And then aku tuh ketawa gitu ya, bisa-bisanya aku dikerjain tengah jalan gitu. Tapi and then setelah itu ya udah nggak jadi beban pikiran. Jadi meskipun live event kecil kayak gitu, aku tuh berusaha untuk belajar nggak papain. Dan setelah itu aku berusaha untuk mentertawakan diriku sendiri atau mentertawakan event itu yang terjadi ke aku. It works loh sebenarnya, dan hidup aku jadi kayak lebih menyenangkan aja gitu, karena jumlah tawa yang ada di kehidupan aku tuh bertambah gitu. Dan dari situ juga ya, aku akhirnya tuh bisa melihat sisi dunia yang baru, sisi kerja dunia yang baru, dan juga sisi seseorang yang baru, sisi temanku tuh yang baru. Aku akhirnya tahu kan backstory-nya dia, beban yang dia tanggung, and mana sih usaha dia dengan tanggungan seperti itu gitu. Yang mana sebenarnya kalau aku tuh ada di posisinya dia, kayaknya aku nggak sanggup deh. Dan dia punya tanggungan kayak gitu, yang mana aku tuh mungkin kalau dapat itu udah stres berat, dia tuh masih bisa menyenangkan dirinya sendiri di setiap weekend, melakukan kegiatan yang dia suka. Saat aku mengetahui hal itu gitu ya, aku nggak punya pilihan lain loh selain aku tuh kagum sama dia, aku respect sama dia, tuh nggak punya pilihan lain gitu. Mau nggak mau ya, kenyataannya dia membuat aku kagum. Bisa ya anak sekecil ini gitu punya kebaikan dan keteguhan hati yang sebesar itu.
Itu adalah pertanyaan yang tidak terjawab sampai detik ini. Aku masih nggak tahu gimana dia tuh masih punya kebesaran hati, kebaikan hati yang begitu besar dalam dirinya, meskipun dia tuh punya tanggungan yang sebegitunya. Menurut aku tanggungan itu nggak main-main, tapi dia tuh kayak menjalaninya dengan enjoy dan dengan happy. Nah, akhirnya setelah aku tuh berusaha untuk memahami dirinya dan meletakkan diriku di sepatunya dia gitu, aku jadi semakin lebih menghormati dia. Dan itu benar-benar membuka hati aku sendiri gitu loh. Kamu tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dia gitu. Kamu tuh mau sok apa sih gitu. Kamu dibandingkan temenmu ini aja, kamu tuh sudah kalah di berbagai bidang. Apa sih kamu itu nggak bisa berbuat baik, nggak bisa berkata baik, nggak bisa bertutur kata yang baik. Sedangkan temanmu ini punya tanggungan yang lebih besar daripada kamu, tapi dia bisa bertutur kata yang jauh lebih baik dari kamu. Apa kamu nggak bisa tapi temanmu bisa? Situ kena aku cuy, bener-bener kena banget gitu. Ya emang selama ini aku tuh kayak merasa, ya ngapain aku harus berpikir untuk menyenangkan orang lain dengan kata-kata yang keluar dari mulutku gitu. Kalau aku mau ngomong A ya A aja gitu. Tapi teman aku tuh akhirnya ngajarin gitu loh, ya apa salahnya sih ngomong yang baik, toh kita juga diajarkan untuk berbicara yang baik. Aku merasakan manfaatnya sendiri ya, karena dia kan selalu ngomongnya itu benar-benar difilter gitu kan. Dan aku merasa oh gini toh, ngerasain omongan yang difilter tuh rasanya enak, rasanya itu menyenangkan, rasanya itu membahagiakan. Akhirnya aku mulai kayak merubah diriku lagi. Kita tuh sebenarnya butuh loh orang yang benar-benar berkebalikan sama kita. Mereka adalah orang yang bakal menambal kekurangan kita. Dan juga sebaliknya, kita yang bakal menambal kekurangan dia. Dan kekuatan kita itu akan sangat-sangat dihargai oleh mereka. Aku baru ngerti value dari suara aku yang dulu aku tuh gak suka, itu dari dia. Tiba-tiba kayak I love my voice gitu. Enggak, itu sangat-sangat mengubah aku banget. Karena gini, bayangin ya, kamu tuh punya beban di pundak kamu, di kepala kamu, ada beban yang begitu berat. And then tiba-tiba ada orang asing datang dengan senyumannya yang ramah. Dia tiba-tiba datang dan ambil nih beban yang ada di pundak dan kepala kamu yang berat banget itu, dia ambil dengan mudahnya. Dia bilang, udahlah ini aku bawa aja gitu. Itu berat ini kan, aku ini mah gak berat, ini enteng, udah buat aku aja, gak apa-apa, gak masalah. Tiba-tiba kamu itu benar-benar jadi enteng banget. Biasanya kayak susah banget buat berdiri tegak gitu ya, menegakkan kepala dan pundak, susahnya setengah mati. Tiba aja itu hilang, tiba-tiba kamu berasa kayak bebas gitu. Biasanya kamu itu harus berpikir keras gitu, harus begini, ini harus begitu. Tiba-tiba kamu gak perlu mikir apapun, tiba-tiba kamu gak perlu mengusahakan apapun, menerima kamu apa adanya. Kamu punya waktu buat diem, kamu tiba-tiba punya waktu buat tenang, tiba-tiba kamu punya waktu buat menghela nafas. Setelah itu kamu akan bisa membuat dirimu sendiri itu happy. Yang selama ini ternyata kamu tahu kalau kamu tuh gak bisa. Kamu disibukkan dengan beban yang ada di kepala dan pundakmu itu. Banyak beban-beban terbesar aku justru itu hilang karena perbedaan kita yang benar-benar mencolok banget. Satunya ekstrovert parah, yang satunya aku introvert parah gitu. Be open for every possibilities. Be kind to yourself. Open up your heart. Aku ngerti banget, luka kamu tuh masih basah. Kamu ditinggalin temen lah, ditinggalin partner kamu lah, dikhianatin orang lah. Luka kamu tuh masih basah, I know. Aku pernah ngerasain juga. Tapi mau gimana? Gak mau kamu harus membuka luka itu. Memberikan dunia itu kesempatan menyembuhkan lukamu, keajaibannya tersendiri. Karena bisa jadi yang kamu hindari selama ini itu ternyata adalah obat yang kamu cari-cari. Itu aja dari aku. Thank you banget udah nonton sampai akhir. See you on the next episode. Bye bye.